Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 18. Melanjutkan cerita sebelumnya. 2 bulan kemudian, Tan Yun menyingkirkan Senzu, memasuki kota Dewa Hongmeng tanpa hambatan, dan langsung pergi ke kuil waktu. Setelah tiba di Istana Ruang Waktu, Tan Yun membuka susunan transmisi. Butuh 1 tahun untuk mencapai Istana Ruang Waktu kota tentara dewa tertinggi di luar wilayah. Setelah Tan Yun melangkah keluar dari aula ruang waktu, seorang jenderal dewa muda yang menjaga aula ruang waktu berkata dengan hormat, "Saya telah melihat Tuan Jing." Sejak ratusan tahun yang lalu, Lingxia Tianzun memberitahu dunia Dewa Hongmeng bahwa Tan Yun adalah murid terdaftarnya. Oleh karena itu, jenderal ilahi muda itu tampak hormat ketika dia melihat Tan Yun. Ya, Tan Yun mengangguk dan terbang ke gerbang kota. Melihat kepergian Tan Yun, jenderal dewa muda itu menunjukkan sentuhan kejahatan di matanya, dan pergi ke istana dewa di puncak Gunung Suci. Setelah memasuki kediaman Raja Dewa, dewa muda melewati paviliun dan datang keluar aula tertinggi. Dia dengan hormat berkata, "Komandan, bawahan Anda memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan." "Masuk dan jawab." Suara lama Raja Dewa tertinggi datang dari aula. Ya, ketika jenderal dewa muda memasuki aula, dia menemukan bahwa Bai Xuanyi juga ada di sana. Setelah memberi hormat, dia dengan hormat berkata, "Komandan, Jing Yun baru saja tiba di kota tentara Raja Dewa tertinggi. Sekarang dia telah pergi ke gerbang." "Apakah ini benar?" Dewa tertinggi Raja langsung bangkit. "Apakah dia sendirian?" "Ya, Tuan Dewa Raja." Setelah Mayor Jenderal berkata, Bai Xuanyi berkata dengan dingin, "Ayah, putriku akan membunuhnya." "Santai saja." Raja Dewa tertinggi menutup matanya dan melepaskan kesadaran ilahinya. Dalam sekejap menyelimuti Tan Yun. Ketika dia menemukan bahwa Tan Yun adalah kelas 4 semi suci, dia mengambil kembali kesadaran ilahinya. Raja Dewa tertinggi mengerutkan kening. Jing Yun tahu bahwa ayahnya selalu ingin membunuhnya. Dia berani datang sendiri. "Aku khawatir itu tipuan. Kamu tidak bisa melawannya saat ini. Selain itu, bocah ini sudah menjadi kelas 4 semi suci. Meskipun kamu adalah semi suci kelas 7, kamu mungkin bukan lawannya." Kemudian, Raja Dewa tertinggi tersenyum muram dan berkata, "Putri, mengapa kamu tidak mengirim 10 pembunuh di ranah Dewa Suci, yang diam-diam dikultivasikan ayahmu untuk mengikuti Jing Yun? Tunggu sampai dia jauh dari kota militer kita." Mendengar ini, Bai Xuanyi mengangkat alisnya, "Ayah, dia hanya kelas 4,5 suci. Apakah perlu mengirim 10 pembunuh dewa suci yang hebat untuk menghadapinya?" Raja Dewa tertinggi tersenyum dan berkata, "Hati-hati mengarungi kapal selama 10.000 tahun. Karena kita akan melakukannya, kita harus melakukannya dengan bersih dan tanpa kecelakaan." "Yah, putriku akan mengirim seseorang untuk membunuhnya," kata Bai Xuanyi. "Ngomong-ngomong, kamu jangan pergi," kata Raja Dewa tertinggi. "Itu ayah." Meskipun Bai Xuanyi setuju, dia berpikir bahwa Tan Yun telah melukai saudara perempuannya dengan serius di jurang para dewa yang jahat, jadi dia memutuskan untuk membunuh Tan Yun sendiri. Tan Yun keluar dari gerbang pasukan dewa tertinggi. Setelah merasakan 11 napas mengunci dirinya sendiri, dia mencibir di sudut mulutnya dan berkata diam-diam, "Dewa tertinggi benar-benar tidak ingin melepaskanku. Hehe, tetapi hanya mengirim 7 dewa suci kelas 5, 3 orang suci kelas 4, dan hanya 1 dewa semi suci kelas 7, siapa yang menginginkan hidupku? Ini terlalu meremehkanku." Segera, Tan Yun tidak mengorbankan Senzu, tetapi memperlambat kecepatan terbangnya, meluncur melalui magma seperti langit ekstrateritorial, dan pergi ke arah kota tentara Qingtian. Pada bulan berikutnya, Tan Yun tahu bahwa 11 orang telah melakukan tembus pandang dan telah jauh di belakangnya. Ketika Tan Yun melayang di udara di atas dataran yang sepi, mata bintangnya menunjukkan niat membunuhnya. "Jing Yun,
Sulit bagimu untuk terbang hari ini. Dengan suara wanita yang dingin, dalam sekejap, 10 orang bertopeng hitam di tanah suci muncul dari langit di atas dataran dan mengepung Tan Yun. Suara mendesing. Saat berikutnya, Bai Xuanyi, mengenakan baju besi, keluar dari udara tipis di depan Tan Yun. Tan Yun mengerutkan kening, adik perempuan bela diri, apa yang kamu lakukan? Bai Xuanyi berkata dengan dingin, jangan panggil aku adik perempuan. Aku jijik. Jing Yun, kamu mati hari ini. Haha, Tan Yun mencibir, jika kamu membunuhku, apakah kamu tidak takut akan mengganggu tuannya? Takut, tentu saja, Bai Xuanyi berkata dengan dingin, tapi sayang sekali tuannya tidak tahu. Tan Yun berpura-pura takut, apakah ayahmu memintamu untuk membunuhku? Bagaimana jika ya? Bagaimana jika tidak? Bai Xuanyi berkata sambil tersenyum, kamu adalah orang yang sekarat. Apa gunanya mengetahui lebih banyak? Tan Yun tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Alasan mengapa dia berbicara omong kosong dengan Bai Xuanyi adalah untuk mengeluarkan kata-katanya dan kemudian membunuhnya. Dengan cara ini, dengan gambar memori, Lingxia Tianzun tidak akan menyalahkan dirinya sendiri di masa depan. Adik perempuan, kamu kejam padaku, tapi aku pikir kamu dan aku sama-sama murid master. Tan Yun tampak tulus, selama kamu berhenti sekarang, saya tidak akan memberitahu guru tentang ini. Hahaha, hahaha. Setelah Bai Xuanyi mencibir, dia memerintahkan 10 orang bertopeng hitam, bunuh dia untuk wanita tertua saya. Iya, salah satu dewa suci kelas 5, dengan mata dingin, memutar cakarnya dengan tangan kanannya dan terbang ke arah Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Nak, mati. Kamu akan pergi ke ibumu. Tan Yun mencibir. Tubuhnya tiba-tiba melintas ke arah dewa suci kelas 5. Kecepatannya sangat cepat sehingga pihak lain hanya bisa menangkap bayangan sisa. Kenapa kamu begitu cepat? Bang! Suara panik dari dewa suci kelas 5 tiba-tiba berhenti, dan Tan Yun menghancurkan kepalanya dengan kepalan tangan, dan tubuh tanpa kepala itu jatuh di dataran tandus. Adegan ini bukan masalah kecil. 9 dewa suci yang tersisa, Bai Xuanyi, menjadi pucat. Salah satu orang bijak kelas 5, setelah memimpin untuk memperlambat, memandang Bai Xuanyi dan berteriak, Nona, anak ini pasti menyembunyikan kekuatannya. Setelah kita hancur, kamu lari. Oke, Bai Xuanyi, yang masih shock, mengorbankan Senzu, lalu mendorong Senzu menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri menuju Raja Kota Tentara Dewa Tertinggi. Nona Bai, larilah dan aku akan membersihkanmu nanti. Tan Yun tersenyum dan menunjukkan langkah ilahi Hongmengnya. Wosh, wosh, bang bang. Karena Tan Yun bergerak sangat cepat, dalam sekejap, sepertinya 9 Tan Yun muncul di depan 9 dewa suci pada saat yang sama dan melambaikan tinjunya. Tiba-tiba, 8 kabut darah mengepul, dan 8 dari mereka mematahkan kepala mereka dan mati. Berderit, berderit. Setelah bayangan Tan Yun tumpang tindih dalam kehampaan, dia melihat tangan kanan Tan Yun mencengkeram leher dewa suci kelas 4 terakhir, dan tinju kirinya menghantam dadanya. Klik. Dada dewa suci itu runtuh, mulutnya menyembur darah, dan matanya menunjukkan warna memohon. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, itu masih berguna untuk menjaga nyawa anjingmu. Mata Tan Yun berkedip, dan dia mengorbankan Senzu yang luar biasa, mengendarai Senzu dan berbalik, mengejar Bai Xuanyi. Hanya setengah jam kemudian, dia muncul 10.000 kaki di belakang Bai Xuanyi. Bai Xuanyi, yang melarikan diri untuk hidupnya di Senzu, melihat kembali ke arah Tan Yun yang mengejar dan gemetar, kamu. Jangan datang ke sini. Langkah ilahi Hongmeng. Tan Yun menutup telinga dan terbang melintasi kehampaan dan jatuh di depan Bai Xuanyi. Wah! Bai Xuanyi melambaikan tangan batu gioknya, mengambil seikat pedang dan memotong leher Tan Yun. Ketika Tan Yun menghindar ke samping, tubuhnya berbalik dan muncul di sebelah Bai Xuanyi. Tangan kanannya meraih leher Bai Xuanyi, melonjak dan mendarat di atas perahu ilahi kelas atas di belakang. Tan Yun memandangi pembunuh yang terluka parah di bawah kakinya, menendangnya dan memukulnya di atas perahu di depan. Tidak ada keraguan, kembalilah dan beritahu Raja Dewa Tertinggi bahwa Bai Xuanyi telah tinggal bersamaku untuk saat ini.
Beri dia 100 tahun untuk menemukan 10.000 tetes cairan semi suci dan 30.000 buah suci yang luar biasa. Jika saya tidak melihat cairan setengah suci dan buah suci yang besar dalam 100 tahun, saya tidak hanya akan membunuh Bai Xuanyi, tetapi juga memberitahu tuanku tentang dia mengirimmu untuk membunuhku, sehingga dia tidak bisa memakannya. Bisakah kamu mendengarku dengan jelas? Suara si pembunuh lemah dan berkata, aku mendengarmu dengan jelas. Dan, Jing Yun, aku mohon padamu untuk tidak menyakiti wanita tertua kita. Jangan bicara omong kosong, pergi. Teriak Tan Yun. Tunggu, Nona, Tuan Raja Dewa akan menyelamatkanmu. Setelah si pembunuh berteriak, dia mengemudikan Senzu dan melarikan diri. Di atas kapal ilahi kelas atas, Tan Yun mencengkram leher Bai Xuanyi dengan tangan kanannya dan berkata dengan tegas, jika Tuan tidak secara khusus menyuruhku untuk menyelamatkan hidupmu, jika tidak, aku benar-benar ingin mencekikmu sekarang. Setelah itu, Tan Yun perlahan memutar tangan kirinya ke udara dan menepuk dahi Bai Xuanyi. Pada saat itu, pengekangan yang dibentuk oleh kohesi kekuatan ilahi dicetak ke dahi Bai Xuanyi dan memenjarakan kekuatan ilahi di kolam rohnya. Tiba-tiba, Bai Xuanyi merasa lemah di mana-mana. Setelah Tan Yun mengendurkan tangan kanannya di leher Bai Xuanyi melunak dan jatuh di Desenzu. Dia menatap Tan Yun, matanya yang indah menunjukkan warna panik yang dalam. Tubuhnya yang meringkuk tampak sangat tidak berdaya. Bersenandung. Setelah Tan Yun mendengus dingin, dia berdiri di tepi Senzu dan mengendarai Senzu ke kota tentara Qingtian. Bai Xuanyi sedang merangkak di tanah. Ketika dia sampai di tepi Senzu, ada suara samar Tan Yun di belakangnya. Saya mengingatkan Anda bahwa Anda sekarang dipenjara oleh kekuatan ilahi Anda. Anda adalah seorang pria tanpa kekuatan untuk mengikat ayam. Jika Anda melompat dari Senzu, Anda akan mati berkeping-keping. Jika kamu ingin melompat, lompatlah. Aku tidak akan pernah menghentikanmu. Mendengar pidato itu, Bai Xuanyi berhenti merangkak. Saat ini, dia berkeringat dan terlihat sangat kesakitan. Karena saat kolam rohnya di penjara, armor di tubuhnya menekannya sampai mati, seolah-olah dia akan dihancurkan kapan saja. Tan Yun mengerutkan kening dan datang ke Bai Xuanyi. Dia berjongkok dan meletakkan tangannya di depan dada Bai Xuanyi. Bajingan bau, apa yang kamu lakukan? Wajah Bai Xuanyi penuh dengan kepanikan, dan matanya penuh dengan air mata panik. Ya, kamu sangat cantik, tapi aku tetap tidak menyukainya. Tan Yun melepaskan ikatan baju besi Bai Xuanyi sambil berbicara. Jika bukan karena orang tuamu yang mati di tangan iblis untuk melindungi dunia Dewa Hongmeng, aku tidak akan membantumu melepas baju besimu dan menghancurkanmu sampai mati. Setelah itu, Tan Yun bangkit dan mengabaikan Bai Xuanyi. Bai Xuanyi, mengenakan pakaian putih dan celana panjang, menunjukkan sentuhan kemerahan di wajahnya, dan berbisik, terima kasih karena tidak membunuh. Jangan berterima kasih padaku, kata Tan Yun. Jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, terima kasih kepada guru. Dia memintaku untuk menyelamatkan hidupmu. Oh, Bai Xuanyi mengerucutkan bibir merahnya, melipat tangannya di bahunya, menggigil, dan berbisik, Jing Yun, bisakah kamu mengangkat batasan untukku? Aku sangat kedinginan. Rok panjangku ada di cincin dewa. Tanpa kekuatan ilahi, aku tidak bisa membuka cincin dewa. Selain itu, kekuatanmu begitu kuat sehingga aku tidak bisa melarikan diri. Aku bersumpah aku tidak akan lari. Bisakah? Mendengar Bai Xuanyi bersumpah, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan segera mencabut pembatasan kolam roh Bai Xuanyi. Segera, Bai Xuan berubah menjadi bayangan sisa dan menyapu ruang kultivasi Senzu. Segera, dia berganti menjadi gaun pendaratan merah muda dan melangkah keluar. Dia mengepalkan belati di tangan batu gioknya, membawanya di belakangnya, dan berjalan menuju Tan Yun selangkah demi selangkah. Tan Yun juga tidak menoleh, dan suara samar itu mengandung warna yang tak terbantahkan. Saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak gegabah dan singkirkan belati Anda yang patah. Saya tidak keberatan menghina Anda terlebih dahulu, dan kemudian melemparkan tubuh Anda ke dalamnya. Gurun, jangan meragukan kata-kata saya akan melakukan apa yang saya katakan. Begitu dia mengatakan ini,
Bai Suanyi sangat ketakutan sehingga dia menjadi pucat dan dengan cepat memasukkan belati ke dalam cincin dewa. Dia dapat melihat bahwa Tan Yun jauh lebih kuat daripada akal sehatnya. Tan Yun pasti telah menemukan bahwa dia ingin melakukan sesuatu padanya melalui kesadaran ilahi. Dalam 7 hari berikutnya, Bai Suanyi berdiri di belakang Tan Yun dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika Tan Yun mengendarai Senzu melalui gunung tandus langsung ke awan, Bai Suanyi melihat gunung tandus di bawah seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Tubuhnya yang halus sering bergetar. Dalam sekejap, air mata mengaburkan pandangannya. Kakak Jing, tolong berhenti. Haha, trik apa yang ingin kamu mainkan? Setelah Tan Yun berbalik, dia memandang Bai Suanyi, yang sangat sedih, dan suara ejekan terputus. Segera, Tan Yun bertanya, ada apa? Kakak bela diri Jing, tolong hentikan Senzu, tolong. Bai Suanyi meratap. Melihat bahwa dia tidak berpura-pura, Tan Yun memanipulasi Senzu untuk mengapung di atas gunung yang tandus. Kakak bela diri Jing, aku tidak akan lari. Jangan khawatir. Bai Suanyi meninggalkan sepatah kata pun dan jatuh di puncak gunung tandus. Dia gemetar dan memeluk batu yang terangkat dan menangis. Suara tangisan membuat orang merasa sedih. Ayah, ibu, Yi kecil akan datang. Ibu Xiaoyi datang menemuimu. Pada saat ini, gambaran samar muncul di benak Bai Suanyi. Meskipun gambarnya kabur, Anda masih bisa melihat bahwa gunung di gambar itu adalah gunung yang tandus ini. Dalam gambar, Bai Suanyi, yang masih seorang gadis berusia 5 tahun, memanjat keluar dari 2 tubuh mengenakan baju besi dan memanjat 2 tubuh. Suara lembutnya terus menangis. Ayah, ibu, bangun. Jangan tinggalkan Xiaoyi. Di Senzu, Tan Yun menatap Bai Suanyi yang melolong dan menangis, dengan sentuhan simpati di matanya. Dia ingat Ling Xia Tianzun mengatakan bahwa setelah Bai Suanyi adalah keluarga terkenal, orang tuanya meninggal di luar wilayah itu. Anda tidak perlu memikirkannya, sebuah gunung tandus adalah tempat pemakaman orang tuanya. Tan Yun tidak mengganggu Bai Suanyi, tetapi menunggunya dengan tenang di Senzu. Bai Suanyi berlutut di puncak gunung tandus dan menangis samar. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Bai Suanyi, yang menangis sepanjang malam, berhenti menangis. Dia berlutut di puncak dan berkata dengan suara serak, Ayah, Ibu, ketika kamu meninggal, putrimu masih muda. Tapi putriku ingat penampilan si pembunuh. Jangan khawatir, putrimu akan menemukan pembunuh untuk membalaskan dendammu. Putri sangat merindukanmu. Setelah itu, kepala Bai Suanyi diturunkan, bibir Zhu mencium di atas puncak, dan setelah tinggal selama 3 napas, dia bangkit dan berubah menjadi bayangan dan menyapu Senzu. Almarhum telah meninggal, jangan terlalu sedih. Tan Yun selesai berbicara, dan bertanya, Tuan berkata Anda dilahirkan dengan nama keluarga, siapa nama keluarga Anda? Bai Suanyi mengangkat tangannya untuk menghapus air mata dari sudut matanya dan berbisik, nama keluargaku Jing. Jing. Tan Yun mengerutkan kening, nama keluarga ini sangat langka di alam Dewa Hongmeng. Siapa Dewa Jingyan? Mendengar 4 kata, Dewa Jingyan, tubuh Bai Suanyi bergetar, dan matanya yang indah, merah dan bengkak karena menangis, memandang Tan Yun, dia adalah leluhurku yang jauh. Apa, kamu adalah cucu Jingyan? Tan Yun tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Dia maju selangkah, tiba-tiba memeluk Bai Suanyi dan berkata sambil tertawa, hahaha, hebat. Aku melihat keturunan Jingyan.